1. Identifikasi dan analisis inovasi. Mengapa asesmen adaptif berbasis AI dianggap inovasi? Asesmen adaptif berbasis AI merupakan inovasi karena mengubah paradigma evaluasi pembelajaran dari model statis menjadi model dinamis yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan performa mahasiswa secara real-time. Teknologi ini memungkinkan pengukuran kompetensi yang lebih presisi, pengalaman asesmen yang lebih personal, serta umpan balik cepat yang mendukung pelajaran mandiri. Analisis inovasi berdasarkan karakteristik Ampere Rogers 2003. 1. Relative advantage atau keunggulan relatif, memberikan hasil asesmen yang lebih akurat dibanding tes tradisional, menyediakan umpan balik otomatis dan segera. Dosen dapat memonitor perkembangan mahasiswa lebih spesifik melalui learning analytics, memungkinkan intervensi pembelajaran yang lebih tepat sasaran, dan menghemat waktu penyusunan dan koreksi asesmen. 2. Compatibility atau kesesuaian, selaras dengan paradigma Student Centered Learning dan Outcome Based Education atau OB, kompatibel dengan platform LMS kampus dan ekosistem pembelajaran digital yang sudah ada, relevan dengan kebutuhan generasi digital, natif, dan model pembelajaran berbasis data. 3. Complexity atau kerumitan. Secara teknologi cukup kompleks karena melibatkan AI, namun antarmuka sistem dapat dibuat sederhana. Tantangan utama kesiapan dosen, kebiasaan lama dalam melakukan penilaian, dan kebutuhan pelatihan. Dengan pelatihan dan panduan yang tepat, tingkat kompleksitas dapat diminimalisasikan. 4. Reliability atau kemudahan uji coba, dapat diuji coba dalam skala kecil melalui pilot project pada beberapa mata kuliah. Dosen dapat mencoba membuat asesmen adaptif pada satu topik sebelum implementasi penuh. Mahasiswa dapat mencoba simulasi tanpa penilaian resmi untuk membiasakan diri. 5. Observability atau keteramataan, dampak positif mudah diamati melalui laporan perkembangan mahasiswa, grafik analitik performa, peningkatan capaian pembelajaran, efisiensi waktu evaluasi dosen. Keberhasilan inovasi juga dapat ditunjukkan melalui studi kasus dan testimoni. 2. Perancangan strategi difusi inovasi. Perancangan mengacu pada tahapan proses difusi inovasi menurut Rogers, College, Persuasion, Discussion, Implementation, Confirmation. Tahap 1. Knowledge atau penyebaran pengetahuan. Tujuan meningkatkan kesadaran awal dosen dan mahasiswa tentang inovasi. Strategi knowledge. 1. Sosialisasi resmi universitas melalui seminar, webinar, dan workshop. 2. Penyebaran informasi melalui media kampus, email blast, poster digital, video singkat, infografis. 3. Demo langsung di LMS kampus mengenai tampilan dan cara kerja asesmen adaptif. 4. Pembuatan paduan digital atau e-book, modul tutorial, video. 5. Sesi open consultation bagi dosen yang ingin mengenal lebih dalam. Tahap 2. Persuasion atau pembentukan sikap positif. Tujuan membangun persepsi positif terhadap inovasi agar pengguna merasa inovasi ini berguna dan mudah digunakan. Strategi persuasion. 1. Testimoni dosen yang mahasiswa dari pilot project. 2. Sharing best practices dan program studi yang sudah menerapkan asesmen adaptif. 3. Infografis yang menekankan manfaat konkret seperti efisien waktu dan peningkatan learning outcomes. 4. Diskusi kolaboratif untuk menjawab kekhawatiran pengguna. 5. Studi kasus keberhasilan dari universitas lain atau jika tersedia. Tahap 3. Decision atau pengambilan keputusan. Tujuan mendorong dosen dan mahasiswa mencoba inovasi. Strategi decision. 1. Pilot testing terstruktur pada 3-5 mata kuliah dari berbagai fakultas. 2. Penyediaan pelatihan teknis intensif untuk dosen membuat soal adaptif. 3. Insentif untuk dosen yang mencoba inovasi, misalnya poin BKD, sertifikat inovasi pembelajaran, penghargaan digital teaching excellency. 4. Penyediaan helpdesk dan support 24/7. Di minggu pertama implementasi. 5. Menjamin bahwa penggunaan bersifat low risk dan dapat dihentikan kapanpun jika belum siap. Tahap 4. Implementation atau implementasi penuh. Tujuan memastikan inovasi benar-benar digunakan dan diintegrasi dalam proses pembelajaran. Strategi implementation. 1. Integrasi sistem asesmen adaptif dengan LMS universitas. 2. Pendampingan teknis rutin bagi dosen setiap awal semester. 3. Kurikulum dikembangkan untuk membuat asesmen adaptif sebagai
dari RPS. 4. Menyediakan template soal adaptif yang siap pakai. 5. Monitoring penggunaan melalui dashboard administrasi. 6. Menganalisis data hasil asesmen untuk evaluasi kurikulum. Tahap 5. Confirmation atau konfirmasi dan keberlanjutan. Tujuan memastikan inovasi digunakan berkelanjutan dan terintegrasi secara permanen. Strategi confirmation. 1. Evaluasi rutin setiap akhir semester mengenai efektivitas asesmen adaptif. 2. Survei kepuasan dosen dan mahasiswa untuk memperbaiki fitur sistem. 3. Meningkatkan dan pembaruan fitur berkelanjutan berdasarkan kebutuhan pengguna. 4. Forum komunikasi praktis seperti AI, asesmen, user group untuk berbagi pengalaman. 5. Publikasi resmi hasil implementasi termasuk peningkatan capaian pembelajaran untuk memperkuat keputusan penggunaan jangka panjang.